I don't know anything about it. Don't you want to know? Can I have it back? Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Seperti biasa, di mana gua hadir dengan serangkaian alur cerita film. Dan pada kesempatan kali ini, gua kembali hadir dengan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang ratu Mesir kuno yang mencoba untuk bangkit dari kematiannya dan menggunakan raga salah seorang wanita cantik nan gemoy bernama Margaret. Mampukah Margaret melawan kekuatan magis dari sang ratu? Dan tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja ke alur cerita dari filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ratu Mesir bernama Queen Tera yang saat itu masih hidup namun dinyatakan lumpuh. Akan tetapi saat itu sekelompok pendeta pun membuat sebuah ritual untuk memotong salah satu tangan sang ratu dan memberikannya kepada sekumpulan serigala yang sedang lapar. Namun anehnya sekelompok serigala tersebut mati seketika sebelum memakan tangan sang ratu yang saat itu juga terlihat tangan sang ratu menggunakan sebuah cincin dari batu yang berwarna merah. Di saat itu pula setelah menutup peti sang ratu dan hendak pergi, tiba-tiba saja badai pasir besar menyerang mereka dan membuat para pendeta tewas seketika. Sementara scene berpindah ke masa depan di mana kita diperlihatkan seorang wanita manja bernama Margaret yang terlihat sedang tertidur dan terbangun dari mimpi buruknya. Hingga sang ayah yang bernama Julian pun segera menenangkan sang anak, di mana sang ayah adalah seorang arkeolog terkenal di kota tempat mereka tinggal. Hingga tanpa mereka sadari, seorang pria misterius bernama Corbeck memperhatikan mereka dari kejauhan. Di keesokan hari, Julian pun memberikan sebuah cincin batu berwarna merah kepada Margaret sebagai kado ulang tahunnya. Dan tak lama muncul seorang laki-laki bernama Todd, pacar dari Margaret, untuk mengajaknya ke sebuah oyo terdekat dan melakukan adu mekanik. Waduh. Can I have it back? Much of a compliment. Saat melihat cincin Margaret, Todd pun penasaran dan mengajak Margaret ke tempat seorang temannya yang bernama Geoffrey yang seorang ilmuwan. Namun anehnya saat melihat batu tersebut dan melihat Margaret, Geoffrey pun terlihat sangat ketakutan, entah apa penyebabnya. Sementara kita berpindah ke tempat lain, Corbeck pun mendatangi sebuah rumah sakit jiwa dan menemui seorang pasien bernama Berigan, di mana Corbeck pun langsung diusir karena berniat ingin mencuri sebuah relik patung ular kuno, di mana diketahui juga jika Corbeck ini mengincar dua relik lainnya selain relik patung ular kuno tersebut, di mana salah satu relik patung kucing kuno yang dipegang oleh seorang wanita bernama Helen. Singkat cerita, setelah peraduan mekanik dengan si Mamang Todd, Margaret pun merasakan sesuatu hal yang buruk dan bergegas pulang, di mana Margaret dan Todd pun menuju ruang bawah tanah rumahnya dan menemukan ayahnya terluka yang entah apa penyebabnya. Dad! Dr. Putnam, so that you and I should make decisions on his body. Setelah kejadian tersebut pun Margaret kembali mendatangi ruang bawah tanah dan tiba-tiba saja ia melihat sosok Queen Tera yang dirasa sangat mirip dengan dirinya. Hingga tak lama Margaret pun kembali dikejutkan dengan kedatangan Corbeck yang secara tiba-tiba. Corbeck pun menceritakan kemudian di masa lampau kepada Margaret di mana dulu Queen Tera memanggil orang-orang terpilih yaitu Profesor Julian, Helen, Geoffrey, dan Berigan untuk membangkitkan dirinya. Akan tetapi setibanya di sana bukannya membangkitkan sang ratu, mereka malah berebut dan mengambil relik-relik kuno yang ada di sana. Di saat yang bersamaan itulah ibu Margaret yang tengah hamil dan akan melahirkan Margaret namun harus tewas saat melahirkannya. Namun karena merasa membangkitkan roh Queen Tera sama saja dengan membuka kekuatan hitam, Julian dan kawan-kawan pun segera menyembunyikan dan berpencar ke masing-masing tempat untuk memisahkan relik-relik kuno tersebut agar sang ratu tak bisa bangkit kembali.
Corbeck pun kemudian memanfaatkan rasa penasaran Margaret yang ingin tahu tentang hidup abadi. Ia pun langsung setuju dengan Corbeck untuk ke rumah sakit jiwa dan mendatangi Berrigan agar bisa mengambil relik patung ular kuno yang ada di sana. Hingga dengan mudah Margaret pun menakut-nakuti Berrigan dengan cincinnya. You know who I am? Setelah itu, ia pun juga mendatangi Geoffrey yang memegang sebuah relik patung serigala kuno. Dan sudah bisa kita tebak apa yang akan terjadi dengan Geoffrey. Are you feeling better now? You and your father. Menyadari bahwa kekasihnya sedang dimanfaatkan oleh Corbeck, Mamang Todd ini berusaha menyadarkan Margaret untuk tak melanjutkan perbuatannya tersebut. Akan tetapi karena masih merasa penasaran, Margaret pun tak memperdulikan perkataan Todd dan mengatakan jika Todd berusaha menghentikan dirinya yang bersikeras ingin pergi meminta bantuan, maka Todd pun akan tewas jika Todd bersikeras ingin pergi. Dan benar saja, tak lama Todd pun tewas di jalan karena sebuah kecelakaan. There's all of us. This is something precious and fantastic. Come on. Let me go. Todd, don't. Or you're dead. Hingga akhirnya Margaret pun mendatangi Helen untuk mengambil satu relik terakhir, yaitu sebuah patung kucing kuno, di mana Margaret pun meminta relik tersebut dan berjanji akan mengampuni nyawa Helen dan membebaskan Helen jika dirinya memberikan relik tersebut. Helen yang ketakutan pun segera memberikan relik patung kucing tersebut kepada Margaret. Namun anehnya patung tersebut tiba-tiba saja hidup dan malah membunuh Helen. Sementara di tempat lain, Profesor Julian yang tersadar dan terkejut melihat relik-relik kuno tersebut sudah berkumpul di rumahnya, di mana tak lama datang Margaret dan Corbeck yang akan bersiap untuk melakukan ritual membangkitkan sang ratu. No, don't read the scroll. She is ready now. All but the lamps. Sadar jika membangkitkan sang ratu akan membangkitkan kekuatan hitam yang besar, Julian pun berusaha menyadarkan Margaret dan berusaha memperdaya Corbeck untuk menggagalkan ritual tersebut. Akan tetapi sayangnya saat Julian menyerang Corbeck, mantra untuk membangkitkan sang ratu Terra pun selesai diucapkan oleh Corbeck. Celestial Osiris, Isis and Horus. Isis, Horus. What use is this if we're to die? But by the priests, we're as meaningless as all the dead. Scroll. Setelah sang ratu berhasil bangkit, Profesor Julian pun berusaha menyerang sang ratu. Namun sang ratu berhasil mencekik Julian dan membuat Profesor Julian tewas seketika. Hingga di saat sang ratu lengah, Margaret pun berhasil menikam sang ratu dan membuatnya tidur kembali. Dan tak lama bangunan tersebut pun runtuh mengubur mereka semua. Singkat cerita, di sebuah rumah sakit seorang wanita berhasil diselamatkan dengan tubuh yang sudah dibalut oleh perban. Entah apakah itu sosok Margaret atau sosok ratu. Namun, film pun selesai. Tamat, ending yang cukup membegongkan. Oke lah Sobat Rebahaners, itu dia tadi serangkaian alur cerita dari film kali ini. Gimana? Cukup seru bukan? Buat kalian yang tahu sosok tersebut, apakah sosok Margaret atau sosok Queen Terra, silahkan tulis di kolom komentar ya. So, kalau begitu saya dan seluruh staf jajaran yang bertugas pamit undur diri. Di lain kesempatan kita bawakan alur cerita film yang lebih menarik lagi ya. Salam santuy, salam rebahan, dan see ya.